20 Hz sampai 20 kHz. Sifat-sifat bunyi pada dasarnya sama dengan sifat-sifat gelombang longitudinal, yaitu dapat dipantulkan, refleksi dibiaskan, refraksi dipadukan, interferensi diunturkan, difraksi dan dapat diresonansikan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu teknologi sonar, ekokardiogram, dan USG. Sifat-sifat bunyi pada dasarnya sama dengan sifat-sifat gelombang longitudinal, yaitu dapat dipantulkan, refleksi dibiaskan, refraksi dipadukan, interferensi diunturkan, difraksi dan dapat diresonansikan, dan dapat diresonansikan, dan dapat diresonansikan, dan dapat diresonansikan, dan dapat diresonansikan. Pernahkah kalian mendengar bunyi guntur? Bunyinya keras bila sumbernya dekat, bunyinya kecil bila sumbernya jauh. Mengapa? Mengapa demikian? Intensitas bunyi adalah daya gelombang bunyi yang dipindahkan melalui bidang seluas satu satuan yang tegak lurus pada arah cepat rambat gelombang. Rumusnya intensitas sama dengan daya dibagi luas bidang yang dilalui oleh bunyi. Maka intensitas berbanding terbalik dengan kuadrat jarak sumber bunyinya. Taraf intensitas bunyi adalah kuat lemahnya gelombang bunyi dengan satuannya yaitu desibel. Rumusnya taraf intensitas sama dengan 10 logaritma intensitas bunyi pertama, lalu dibagi dengan intensitas standar. Rumusnya intensitas sama dengan daya dibagi luas bidang yang dilalui oleh bunyi. Maka intensitas berbanding terbalik dengan kuadrat jarak sumber bunyinya. Rumusnya taraf intensitas sama dengan 10 logaritma intensitas
jika menjauh. Pada kecepatan sumber dan pendengar sebagai penambahan frekuensinya, sehingga didapat rumus FP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VSP kali FS. Efek Doppler merupakan perubahan pada frekuensi bunyi yang disebabkan oleh gerakan relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Gerak sumber bunyi dan pendengar. Gerak sumber bunyi dan pendengar. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang. Elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang 380 sampai dengan 750 nanometer. Merambat lurus, Mampu menembus benda bening, mengalami pemantulan, refleksi, mengalami pembiasan, refraksi. mengalami peluraian, Dispersi, mengalami pelenturan, difraksi, memiliki energi dan mampu merambat tanpa medium itu. Semua merupakan sifat-sifat dari gelombang cahaya. Dalam bidang pengetahuan, sinar gamma digunakan
diagnosis dan terapi kanker. Untuk diagnosis dan terapi kanker. Untuk diagnosis dan terapi kanker. Pemantulan lampu mobil, antena parabola, penerima sinyal radio, pengumpul sinar matahari. Di PLTS adalah penerapan cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari. Dengan rumus jarak fokus 1/S ditambah dengan 1/S aksen sama dengan 1/M, dan rumus perbesaran M sama dengan tanda mutlak S aksen dibagi dengan M. Cermin cekung adalah cermin yang mempunyai bidang bentuk yang melengkung ke dalam, yang berfungsi memantulkan dan memfokuskan cahaya yang datang. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Cermin dipantulkan melalui titik fokus. Kedua, sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Cermin cekung adalah cermin yang mempunyai bidang bentuk yang melengkung ke dalam dan berfungsi memantulkan dan memfokuskan cahaya yang datang. Ketika sinar datang melewati titik pusat, kelengkungan dipantulkan kembali ke titik pusat. Kelengkungan tersebut, cermin cekung memantulkan dan memfokuskan cahaya yang datang. Cermin cekung memantulkan dan memfokuskan cahaya yang datang. Cermin cekung memantulkan dan memfokuskan cahaya yang datang. Bagian-bagian mata terdiri dari kornea, Berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya. iris berfungsi memberi warna pada mata, Mengatur jumlah cahaya yang masuk, fungsi dari pupil. mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan tepat jatuh di retina, fungsi dari lensa mata. Retina berfungsi menangkap bayangan benda
visual ke otak. La 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 la, yang berfungsi melihat objek di sekitar kita, baik jauh maupun dekat. Bayangan yang terbentuk pada retina yaitu nyata terbalik dan diperkecil, nyata terbalik dan diperkecil. Titik jauh mata adalah titik paling jauh benda, hingga mata yang rileks dapat memfokuskan benda yaitu jarak tak terhingga. Titik dekat mata adalah titik paling dekat ke mata agar suatu benda masih bisa menghasilkan bayangan yang tajam. Ketika mata berakomodasi maksimum yaitu lebih kurang 25 cm. Mata adalah organ sensorik utama yang memberi reaksi pada cahaya dan mengirim informasi visual ke otak. La 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 la, yang berfungsi melihat objek di sekitar kita, baik jauh maupun dekat. Bayangan yang terbentuk pada retina yaitu nyata terbalik dan diperkecil, nyata terbalik dan diperkecil. Daya akomodasi mata adalah kemampuan mata mengubah bentuk lensa untuk fokus pada objek yang jauh atau dekat. Daya akomodasi mata adalah kemampuan mata mengubah bentuk lensa untuk fokus pada objek yang jauh atau dekat. Objek yang jauh atau dekat, objek yang jauh atau dekat, objek yang jauh atau dekat. Mengapa itu dingin? Mengapa api panas? Atau ketika tubuh kita demam terasa panas atau dingin? Nah, itu berhubungan dengan suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda dengan satuan internasionalnya Kelvin, dan termometer sebagai alat ukurnya. Ada beberapa skala suhu yang digunakan di dunia, yaitu skala Celsius, skala Kelvin, dan skala Fahrenheit. Skala Celsius ditemukan oleh Adair Celsius, adalah skala suhu yang berdasarkan titik lebur es 0 derajat Celsius dan titik didih air 100 derajat Celsius. Skala Kelvin ditemukan oleh Lord Kelvin, dikenal dengan suhu mutlak, berdasarkan energi yang dimiliki suatu benda dengan skala terendah 273
tertinggi 373 Kelvin. Hubungan skala Celsius dan Fahrenheit, suhu mutlak sama dengan suhu dalam Celsius ditambah 273, atau T sama dengan TC tambah 273. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda dengan satuan internasionalnya Kelvin, dan termometer sebagai alat ukurnya. Ada beberapa skala suhu yang digunakan di dunia, yaitu skala Celsius, skala Kelvin, dan skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit ditemukan oleh Gabriel Fahrenheit berdasarkan titik labur es 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air 212 derajat Fahrenheit. Dengan hubungan antara Celsius dan Fahrenheit, suhu dalam Fahrenheit sama dengan 9/5 kali suhu dalam Celsius ditambah 32, atau TF sama dengan 9/5 TC ditambah 32. Panas dinginnya benda bisa diukur dengan termometer. Panas dinginnya benda bisa diukur dengan termometer. Mengapa pengharum mobil bisa habis? Mengapa air bisa
diadakan pada pencampuran antara dua buah zat. Banyak kalori yang akan dilepas oleh zat yang suhu lebih tinggi, sama dengan banyaknya kalori yang diterima zat yang suhu lebih rendah. Dengan persamaan Q lepas sama dengan Q terima. Peristiwa zat yang bersuhu lebih tinggi akan melepas kalori, yaitu T panas. Kemudian diserap oleh zat bersuhu rendah, yaitu es batu, sehingga menjadi es teh. Asas Black menyatakan pada pencampuran antara dua buah zat, banyak kalori yang akan dilepas oleh zat yang suhu lebih tinggi, sama dengan banyaknya kalori yang diterima zat yang suhu lebih rendah. Dengan persamaan Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas sama dengan Q terima. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa tabung gas tidak boleh kena panas? Kenapa lampu disetrika bisa menyala otomatis? Kenapa di antara ujung jembatan diberi celah? Itu sama berhubungan dengan konsep penguaian. Penguaian adalah proses belajar panjang. Buat sumber satu zat, dan ada yang meninggal.
Teman-teman, tahukah kalian tentang hukum Boyle, Charles, dan Guy Lussac? Balon udara contoh hukum Charles. Hukum Charles berbunyi, bila tekanan tetap suhu gas dalam ruangan tertutup sebanding dengan volume, dengan rumus V/T sama dengan konstan. Hukum Boyle bila suhu tetap volume gas dalam ruangan tertutup berbanding terbalik dengan tekanannya, dengan rumus P dikali V sama dengan konstan. Contohnya pada pompa kaki. Kettle uap adalah contoh hukum Guy Lussac. Bunyinya bila volume tetap tekanan gas dalam ruangan tertutup sebanding suhu mutlaknya, dengan rumus P/T sama dengan konstan. Hukum Boyle bila suhu tetap volume gas dalam ruangan tertutup berbanding terbalik dengan tekanannya, dengan rumus P dikali V sama dengan konstan. Contohnya pada pompa kaki. Kettle uap adalah contoh hukum Guy Lussac. Bunyinya bila volume tetap tekanan gas dalam ruangan tertutup sebanding suhu mutlaknya, dengan rumus P/T sama dengan konstan. Itulah bunyi dan rumus dari teori kinetik gas. Semoga kita semua dapat memahaminya. Semoga kita semua dapat memahaminya. Bentuk lain dari hukum kekekalan energi antara sistem dan lingkungan, itulah hukum satu termodinamika. Jumlah kalor suatu sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem ditambah usaha yang dilakukan sistem. Itulah bunyi hukum satu termodinamika. Dalam hukum satu termodinamika, rumusnya kalor sama dengan perubahan energi dalam sistem ditambah usaha. Jumlah kalor suatu sistem sama dengan
perubahan energi di dalam sistem, ditambah usaha yang dilakukan sistem. Itulah bunyi hukum satu termodinamika. Perjanjian hukum satu termodinamika, usaha bernilai positif jika sistem memberi usaha bernilai negatif. Jika sistem menerima usaha, perjanjian kalor berbanding terbalik dengan usaha. Aplikasi penerapan hukum satu termodinamika pada kehidupan sehari-hari, seperti mesin kalor, mesin uap, dan metabolisme pada tubuh.